Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampuh Bapak Imam Royani Hamzah, dan tak juga teman-teman semuanya Prodi Ekonomi Syariah semester 5 yang saya sayangi dan banggakan. Baik, di sini saya akan sekilas ya wawancara kelompok kami dengan pihak BMT. Ini hasil wawancara kami dengan pihak BMT sahabat yang tepatnya berada di Pasar Tugumulyo terkait tentang yang pertama membangun kepuasan melalui mutu, pelayanan dan nilai. Kemudian yang kedua bagaimana perilaku nasabah dan para pesaing. Dan yang terakhir bagaimana segmentasi pasar dan memilih pasar sasaran. Kita berbicara dengan kepuasan nasabah ataupun dengan membangun kepuasan pelayanan. Kepuasan pelanggan ini adalah merupakan suatu konsep yang telah dikenal dan banyak digunakan dalam berbagai bidang riset pelanggan, karena ini mencapai tingkat kepuasan pelanggan tertinggi adalah tujuan utama pemasaran. Yaitu kenapa? Yaitu ketika pelanggan merasa puas akan pelayanan yang didapatkan pada suatu proses transaksi dan juga puas akan barang atau jasa yang mereka dapatkan. Ini kemungkinan besar mereka akan kembali lagi dan melakukan pembelian yang lain dan juga akan merekomendasikan kepada teman-temannya ketika pelayanan bagus. Baik, di sini pihak BMT menjawab gimana cara membangun kepuasan melalui mutu, pelayanan dan nilai. Jadi membangun kepuasan mutu, pelayanan dan nilai ini pihak BMT menggunakan 4 macam membangun kepuasan melalui pelayanan. Yang pertama itu pihak BMT menggunakan kemampuan dalam menampilkan fisik. Fisik apa? Yaitu yang pertama adalah fisik gedung yang bersih, nyaman, dan menampilkan pegawai yang menarik. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu adalah kemampuan untuk meningkatkan pelayanan dengan segera dan tepat waktu, memudahkan proses transaksi dan kasir dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu pihak BMT yaitu menggunakan sistem responsiveness. Apa itu? Yaitu daya tanggap. Daya tanggap merupakan kemampuan untuk meningkatkan kecepatan karyawan dalam menggapai permintaan nasabah. Kemudian yang terakhir itu pihak BMT menggunakan asuransi. Asuransi yaitu adalah jaminan, merupakan kemampuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam menangani nasabah. Ya, jadi pihak BMT dengan bagaimana cara membangun kepuasan melalui mutu, pelayanan dan nilai. Jadi pihak BMT menggunakan 4 macam tadi, teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu adalah bagaimana perilaku nasabah dan para pesaing. Kita berbicara dengan perilaku nasabah atau konsumen. Ini perilaku konsumen adalah kegiatan individu yang secara langsung yaitu terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa tersebut di dalam proses pengambilan keputusan. Keberhasilan perusahaan dalam pemasaran perlu didukung pemahaman yang baik mengenai perilaku konsumen. Karena dengan memahami perilaku konsumen, perusahaan dapat merancang apa yang diinginkan konsumen. Nah, di sini pihak BMT bagaimana cara menangani perilaku nasabah ini, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ini, yaitu yang pertama menggunakan faktor budaya. Kemudian yang kedua adalah faktor sosial, yang ketiga ada faktor pribadi, dan terakhir ada psikologis. Itulah yang mempengaruhi perilaku nasabah atau konsumen. Jadi perilaku nasabah atau konsumen ini pihak BMT itu menggunakan faktor sosial, budaya, pribadi, dan psikologis. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada perilaku nasabah udah sekarang, dan para pesaing ini gimana BMT sahabat bisa bersaing dengan BMT lainnya. Yaitu yang pertama, agar BMT sahabat bisa
menjadi yang lebih baik atau lebih dibutuhkan dengan masyarakat, ini pihak BMT menggunakan cara yang pertama, yaitu adanya nilai tambahan yang dimiliki produk dan peningkatan keunggulan bersaing perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, keunikan produk di antara produk sejenis lainnya. Kemudian ada tingkat kesulitan yang dimiliki produk untuk dipalsukan atau ditiru dengan sempurna. Kemudian yang terakhir, adanya tenaga ahli yang memiliki strategi atau keahlian yang langka dan tidak banyak dimiliki oleh orang-orang. Nah, jadi itulah gimana BMT Sahabat menyikapi para persaingan yang ada. Jadi menggunakan 4 tersebut tadi. Kemudian yang terakhir, bagaimana segmentasi pasar dan memilih pasar sasaran. Jadi BMT Sahabat Tugu Mulyo ini gimana supaya segmentasi pasar dan memilih tepat sasaran. Yang pertama itu BMT Sahabat Tugu Mulyo itu mengutamakan lokasi. Kemudian yang kedua ada waktu, kemudian ada harga, demografi, dan psikologis dan sosial budaya. Itu supaya BMT Sahabat Tugu Mulyo lebih tepat pada sasaran menggunakan metode tersebut. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya dapat sampaikan terkait wawancara saya dengan pihak BMT Sahabat. Jika ada kesalahan hingga awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.